Ya pemirsa, perlu diakui saat ini Indonesia sedikit terlambat dalam penggunaan mobil listrik. Hingga saat ini, pemerintah masih sibuk untuk mengkampanyekan mobil listrik dan berkutat membujuk produsen mobil listrik masuk ke Indonesia. Nah, apa saja kendalanya dan mengapa keberadaan Perpres yang telah ditandatangani sejak Agustus 2019 ini juga belum memberikan dampak yang signifikan? Ikuti pemaparannya di segmen Fact Check bersama rekan saya Ami Ardidi. Silakan Ami. Ya, terima kasih Ajeng dan juga pemirsa. Memang pengembangan mobil listrik ini seolah menjadi mimpi yang belum saja terkejar oleh Indonesia. Padahal kalau mau jujur, mimpi ini sebenarnya tidaklah dalam tanda kutip sulit-sulit banget untuk diraih. Nah, banyak sekali negara di dunia yang bisa dijadikan rujukan oleh Indonesia. Mereka berhasil mengembangkan industri kendaraan listrik atau setidaknya mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang juga diklaim sebagai kendaraan masa depan ini. Bahkan menurut sejumlah laporan, kendaraan listrik ini diperkirakan akan menguasai pasar dunia hingga 57% di tahun 2040. Nah, kita akan lihat seperti apa data penjualan dan penggunaan kendaraan listrik di dunia saat ini. Nah, ini dia, kalau kita lihat ternyata bukan negara-negara Eropa atau Amerika yang menguasai pasar industri kendaraan listrik. Negara yang menguasai pasar kendaraan listrik ini adalah Tiongkok yang menguasai 56%. Sementara Eropa ini 23%, Amerika dan Kanada ada di angka 17%. Nah, negara Tiongkok ini memang diperkirakan akan terus menguasai perdagangan mobil listrik di dunia hingga tahun 2025 nanti. Pada tahun 2018 ini lebih banyak mobil yang listrik yang dijual di Tiongkok kalau kita bandingkan dengan torehan ataupun mobil listrik yang dijual di seluruh dunia. Nah, bila dibandingkan, pemerintah Tiongkok ini memang menggelontorkan dana yang tidak sedikit, bahkan sampai 60 miliar US dollar untuk menciptakan industri yang membangun mobil listrik. Dan tidak ada negara lain yang mengeluarkan investasi untuk mobil listrik sebesar Tiongkok. Dan bisa kita lihat di grafik ini. Selanjutnya kita akan lihat lagi sebenarnya siapa saja negara yang paling banyak menggunakan mobil listrik di dunia. Jadi ini yang menarik. Kalau misalnya tadi kita lihat Tiongkok menguasai lebih dari 50% pasar kendaraan listrik dan menjadi produsen dan juga industri kendaraan listrik terbesar di dunia. Ternyata dari sisi penggunaan mobil listrik di Tiongkok ini tidaklah begitu besar, hanya 4,44% dari total penggunaan yang ada di seluruh dunia dan ada di posisi ke-6. Sementara posisi pertamanya adalah Norwegia, lalu kemudian ada negara kecil Islandia yang sudah 19,14% menggunakan mobil listrik, lalu Swedia 8,01%. Ya, Norwegia ini memang ada di urutan puncak terbanyak penggunaan mobil listrik. Hampir 50% kendaraan di Norwegia sudah bertenaga listrik dan hal ini dipengaruhi oleh komitmen pemerintah Norwegia terhadap penurunan gas emisi sebesar 0%. Dan di tahun 2025 nanti Norwegia bahkan menargetkan semua mobil yang digunakan di negara itu diharuskan memiliki 0 untuk gas emisinya. Selanjutnya ya tadi itu ada Amerika Serikat di angka 2,1% dan lain-lain atau di negara-negara lain di dunia ini totalnya 12,43%. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini dia. Kalau kita bicara soal angka di Indonesia, ya, sebenarnya sudah ada titik cerah saat Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Kalau kita lihat ada sejumlah statement yang cukup kuat dari Presiden Jokowi yang ingin menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mendorong industri dan juga penggunaan kendaraan listrik. Kalau kita lihat ini yang pertama bahwa dia mengatakan ingin mendorong agar industri otomotif ini segera merancang dan mempersiapkan membangun industri termasuk juga kuncinya ada di baterainya. Ini memang jadi salah satu persoalan kalau kita bicara soal kendaraan listrik. Lalu juga Presiden Jokowi mengatakan nantinya bisa mendahului untuk membangun industri mobil listrik yang murah dan kompetitif. Kuncinya adalah di murah dan kompetitif. Nah, karena Presiden berpikir bahwa bahan-bahannya sebenarnya ada di Indonesia. Tetapi apakah semudah itu? Nah, ternyata realisasinya tidak mudah. Perpres saja ini tidak cukup untuk pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik. Masih perlu mencari lagi formulasi yang tepat dan lebih efektif. Salah satunya adalah dengan menyiapkan ekosistem. Nah, ekosistem ini termasuk juga infrastruktur. Selain tentunya ada hal-hal lain, misalnya insentif perpajakan. Nah, kita akan lihat dulu dari segi infrastruktur.
Nah ini dia infrastruktur, salah satu yang paling penting ini atau menjadi perhatian adalah kalau kita mau membeli kendaraan listrik, maka di mana kita bisa mengecasnya. Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Berhubung kendaraan listrik ini pemirsa butuh fasilitas pengisian dengan spesifikasi tertentu yang tentu saja berbeda dengan spesifikasi listrik yang mengalir ke rumah-rumah. Kalau kita lihat ini data terakhir sampai dengan tahun 2019 ini PLN sudah mengklaim ada 10 SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang telah dibangun oleh PLN. Dan di antaranya ini ada 5 atau yang terbanyak ada di Jakarta, bisa ditemui di PLN Disjaya, lalu di Mall Senayan City, ada juga di Mall Pondok Indah. Sementara yang lainnya ini di daerah lain ada di Tangerang, ada di Bandung, dan juga ada di Denpasar, Bali. Nah yang menarik ini adalah PLN menargetkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2019, ini akan ada target 22 pembangunan SPKLU lagi di Jakarta. Nah, sampai dengan akhir 2019, kalau kita lihat bahwa tahun 2019 ini tinggal kurang dari 2 minggu lagi. Jadi sepertinya target ini masih tanda tanya besar. Nah, kalau kita lihat biasanya satu mobil ini membutuhkan waktu 30 sampai dengan 40 menit untuk mengecas. Nah, ini dia yang menjadi persoalan hingga saat ini adalah seberapa banyak SPKLU yang bisa disediakan agar kalau misalnya kendaraan listrik ini di jalanan semakin bertambah, mereka tidak perlu bingung untuk mencari di mana mendapatkan sumber listriknya. Nah itu baru persoalan stasiun pengisian yang relatif masih jauh dari target kalau memang pemerintah benar-benar serius dan ingin gerak cepat membangun industri dan penggunaan kendaraan listrik di tanah air. Nah ada baiknya kalau kita belajar lagi dari konversi bahan bakar gas yang sempat digaungkan sejak pemerintahan SBY. Nah ini konversi BBG ini bisa dikatakan mandek atau mungkin bahasa jalan di tempat seperti itu. Nah benarkah demikian? Ini kalau kita lihat bahwa ternyata sampai dengan tahun 2016 dari 25.000 konverter kit yang dibagikan secara gratis pada mobil-mobil. Nah, per akhir 2016 baru ada 10.000 unit kendaraan yang menggunakan BBG. Selanjutnya kita lihat. Nah, dari target 60 ribuan angkutan umum ternyata baru ada 15% dari 60 ribu ini yang menggunakan BBG. Padahal memang kalau kita ingat kendaraan umum ini adalah menjadi target utama konversi dari bahan bakar gas. Selanjutnya kalau kita lihat lagi ini yang jauh lebih miris adalah 2012 sampai dengan 2012 bisa dikatakan baru ada 20 unit SPBG atau stasiun pengisian bahan bakar gas yang ada di Jakarta. Nah, bagaimana orang mau beralih ke bahan bakar gas ketika SPBG-nya ini tidak mencukupi dari segi jumlah. Baik. Dan kalau satu lagi yang tidak bisa dilupakan selain catatan-catatan yang tentunya bisa dilihat dari konversi BBG. Nah ini juga pemerintah kalau memang serius menyiapkan infrastruktur yaitu sumber energi asal pembangkit listriknya ini pun juga harus bersih. Tidak bisa dipungkiri pemirsa, Indonesia juga jalan di tempat soal penggunaan energi terbarukan dalam pembangkitan listrik. Selama 1 dekade terakhir, pembangkit listrik berbahan bakar fosil ini ternyata masih mendominasi penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Energi fosil bahkan mencapai 88% digunakan sebagai sumber energi listrik di Indonesia. Ini terdiri dari penggunaan batu bara 60% dan lain-lain atau termasuk minyak dan gas di sini ada di angka 40% dari total pasokan listrik yang digunakan di Indonesia. Sementara untuk energi terbarukan ini jumlahnya baru ada 12%. 12% ini pun berasal dari bioenergi 51%, panas bumi 32%, dan mini atau mikrohidro itu ada di angka 14%. Sementara yang lain-lain ini termasuk energi angin, ini masih berada di kisaran 3%. Nah dalam 3 tahun terakhir yaitu periode 2015 sampai dengan 2017 pertumbuhan pembangkit energi terbarukan ini justru mengalami penurunan pertumbuhan kapasitas pembangkit setiap tahunnya. Dan ini termasuk lambat kalau kita bandingkan dengan tahun 2013 sampai dengan 2015 yang ternyata pertumbuhannya saat itu mencapai 15% per tahun. Bahkan ini jauh lebih rendah dari target yang direncanakan dalam rencana strategis atau Renstra Direktorat Jenderal EBTKE tahun 2015-2019 yaitu targetnya ada angka 10%
penggunaan energi terbarukan untuk pembangkit listrik. Nah, ini dia yang menjadi keprihatinan juga bahwa kalau misalnya tidak dibenahi dari hulunya, jangan sampai pemerintah ini nanti hanya memindahkan emisi dari jalanan ke PLTU. Dan tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah kalau misalnya soal kendaraan listrik ini. Selain infrastruktur, ada pula daftar panjang terkait masalah regulasi dan juga turunannya. Namun, jika pemerintah benar-benar serius, mestinya ini tidak jadi kendala yang berlarut-larut. Mimpi ini bukan mimpi yang mustahil dan banyak negara di dunia yang sudah membuktikannya. Tinggal seberapa serius dan fokus pemerintah untuk beralih ke kendaraan listrik. Demikian segmen Fact Check, kembali ke rekan saya Ajeng. Silahkan. Ya, Ami Ardini, terima kasih atas pemaparannya mengenai untung rugi dari penggunaan mobil listrik.